Ya, Led Zeppelin, Kashmir baru saja meluncur ke ruang dengar Anda. Mengantarkan kita ke menit yang ke-28 tinggalkan pukul 10 malam kali ini. Dan masih bersama saya Ribu Tawandi dalam perjalanan Halo Kota Batik untuk edisi spesial 26 Desember 2024 kali ini ya. Yang biasanya malam Jumat itu kita ada program rehat malam, tapi kali ini ah rehat dulu deh. Iya ya, karena kan masih cuti bersama nih ceritanya, gitu ya. Lagi-lagi disapa lagi yang sudah bergabung. Oke, ada Willy di Banjarjo. Walah iya ya, ternyata ngeri juga ya, Mas. Kemajuan internet teknologi dampak dan manfaatnya begitu dahsyat. Apakah kita bisa mencegahnya? Mencegah kebocoran data yang telah mereka kuasai. Misal contohnya aja ini kita mempunyai basis internet sendiri dan aman dari cyber jahat yang bisa mengancam negara kita. Ini dia nih penting banget ya untuk diketahui. Ya, saya dapat contekan nih dari portalnya Lemhanas. Jadi sejak tahun 2022 kemarin ya, ada 5 topik utama yang menjadi fokus dari kajian Lemhanas untuk ngomongin soal geopolitik. Yang pertama adalah konsolidasi demokrasi. Iya, isu strategis pertama yang harus dikaji Lemhanas untuk meningkatkan kapasitas geopolitik Indonesia adalah konsolidasi demokrasi, dan implementasi demokrasi Indonesia ini masih belum sempurna. Kondisi ini bisa kita lihat dari pengukuran indeks demokrasi yang menggambarkan tingkat kematangan demokrasi global. Nah, terus juga proses elektoral atau pemilihan Indonesia yang relatif mumpuni ini tetapi masih lemah dalam aspek budaya politik. Poin yang menjadi perhatian adalah masih adanya tantangan mewujudkan kebebasan berpendapat serta masih tingginya perilaku koruptif di jajaran pemerintahan. Nah, posisi ini juga mencerminkan dari pengukuran di tingkat nasional mayoritas provinsi di Indonesia memiliki kualitas demokrasi sedang. Nah, untuk memastikan konsolidasi demokrasi menuju tahap pematangan demokrasi berhasil dilakukan, Indonesia ini seperti diungkapkan dari Lemhanas RI ini perlu memperkuat kerangka kerja ketahanan nasional demokrasi. Dan Lemhanas ini akan mengembangkan 2 tipe kerangka kerja ketahanan nasional. Yang pertama terkait dengan pembentukan mekanisme pengelolaan krisis yang memastikan Indonesia ini memiliki kemampuan untuk menjalankan strategi terobosan cepat ya yang dibutuhkan saat krisis terjadi, sehingga Indonesia bukan hanya mampu keluar dari situasi krisis tapi juga berlanjut dengan ketahanan nasional yang lebih kokoh. Nah, kerangka kedua adalah penguatan tata kelola teknokratik yang memastikan dimensi strategis operasional taktis lengkap dimiliki oleh Indonesia untuk menjalankan program-program strategis nasional. Nah, untuk isu konsolidasi demokrasi ini kan, kerangka kerja pengelolaan krisis dibentuk untuk memastikan agar ledakan partisipasi politik di era demokrasi digital ini tidak memunculkan masalah representasi elektoral karena adanya distorsi biaya politik dan marginalisasi politik. Ini dia rangka mengatasi krisis tersebut ya. Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk melakukan 2 langkah tahap cepat untuk menguatkan kapasitas lembaga demokrasi serta penguatan pilar kesetaraan dan kebebasan demokratis. Nah, ini penting ya dalam konteks hari ini. Kita tahu demokrasi kita luar biasa. Kemarin aja deh seru kan. Tapi itu dia. Rame sih orang pada ikut, tapi ya itu dia. Pokoknya saya no comment soal itu ya. Kemudian isu yang kedua adalah isu ekonomi hijau. Apa sih? Nah, isu ini menjadi prioritas kajian Lemhanas, dan visi ekonomi hijau ini adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat berlandaskan berkelanjutan lingkungan dan inklusi sosial. Nah, berkelanjutan adalah kondisi ketika manusia dan alam berada dalam keselarasan produktif untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi dan lainnya untuk generasi sekarang dan mendatang. Nah, pencapaian visi ini terhambat oleh model pembangunan konvensional
yang cenderung merusak alam seperti melalui emisi gas rumah kaca yang mendorong pemanasan global. Nah, salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah mewujudkan netralitas karbon, khususnya untuk meminimalkan laju pemanasan global. Ya, Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar di sektor EBT, tetapi masih belum dimanfaatkan secara optimal. Kita tahu ya di Kalimantan itu lahan gambut juga luar biasa dan itu sebenarnya bagus loh untuk mencegah ini kan karbon ini eh, kaya kita, cuman kita nggak pernah ngolah nih. Nah, ada rencana umum energi nasional ya. Ini sudah memberi arahan untuk pengembangan EBT nasional. Peta jalan transisi energi ini sudah ditetapkan untuk mewujudkan proporsi EBT sebesar 37,8% di tahun 2050 dan rencana ini juga secara spesifik merancang tahapan pembangunan pembangkit EBT di berbagai wilayah yang akan tuntas pada tahun 2030. Ya, transisi energi ini merupakan pilar utama dalam pelaksanaan ekonomi hijau. Kerangka kerja pengelolaan krisis ini dibentuk untuk memastikan keberlangsungan hidup manusia di masa depan. Nah, kemudian apa lagi? Ekonomi biru. Nah, isu yang ketiga, apa sih ekonomi biru? Kalau ini ngomongin soal bagaimana kemudian kekayaan laut kita ini bisa di up gitu ya. Nah, tetapi sembari itu tadi ada konsekuensi dari dari pengelolaan ekonomi laut ini maritim. Nah, jadi pemeliharaannya bagaimana? Nah, ini penting banget tuh isu kayak gini. Nah, kalau ekonomi biru dijalankan, Pekalongan sebenarnya punya andil nih, harusnya punya andil besar untuk ngomongin soal ekonomi biru nih. Kenapa? Karena ini ekonomi biru ini apa ya istilahnya menggunakan paradigma kesehatan Ocean Health sebagai paradigma utama. Nah, indeks kesehatan samudra ini menunjukkan bahwa Indonesia ini berada di kategori sedang. Nah, karena itu Indonesia perlu berfokus pada komponen-komponen ekonomi biru yang merupakan pedoman bagi perbaikan ekosistem laut termasuk dalam mencapai pemenuhan target SDGs ya, terutama poin 14 ekosistem laut. Nah, tujuan 14 SDGs ini berpijak pada besarnya peran laut dalam menopang kehidupan manusia, namun di saat bersamaan daya dukung laut kian tergerus sebagai akibat dari aktivitas manusia itu sendiri. Nah, dalam menciptakan konservasi dan pemanfaatan laut yang berkelanjutan secara lintas sektoral dan terpadu, ini diperlukan implementasi instrumen internasional melalui kerangka hukum dan kelembagaan. Nah, sampai saat ini kawan, upaya yang dijalankan untuk menunjukkan kemajuan ya, ini sudah menunjukkan kemajuan, namun peningkatan upaya ini perlu dilakukan untuk memastikan target mendatang tetap tercapai di tengah ketidakpastian situasi yang berlangsung. Lalu apa lagi? Ini dia. Transformasi digital. Ya, kajian dari Lemhanas, transformasi ini harus dilakukan ya, karena Indonesia terutama untuk memperkuat kapasitas keamanan cyber Indonesia yang saat ini masih berada di level yang kurang baik, sekaligus mendorong inovasi dan investasi di bidang ekonomi digital yang antara lain ditujukan untuk mempercepat kemunculan unicorn baru di Indonesia. Dan untuk mempercepat proses transformasi digital ini, Indonesia perlu menerapkan peta jalan kerja sama digital yang diinisiasi oleh PBB. Peta jalan ini mengusulkan 8 langkah kerjasama global yang harus diperkuat dengan untuk mempercepat proses transformasi digital. Ya, Indonesia sudah memiliki peta jalan transformasi digital yang dirumuskan untuk memastikan arah perubahan Indonesia menjadi negara digital. Ditandai dengan kemunculan pemerintah digital, masyarakat digital, serta ekonomi digital. Nah, untuk itu pembangunan infrastruktur digital ini menjadi prasyarat dasar yang harus dipenuhi. Dan pembangunan infrastruktur ini telah diawali dengan konstruksi jaringan palaparing berwujud kabel optik sepanjang 12.148 km. Nah, palaparing ini menghubungkan 90 kabupaten kota di seluruh Indonesia dan proyek palaparing ini telah diresmikan oleh Presiden Jokowi ya pada 14 Oktober 2019. Tapi sehubungan dengan adanya daerah yang belum terjangkau, ini
pemerintah perlu mempersiapkan pembangunan proyek satelit multifungsi atau SMF, Satelit Republik Indonesia Satria 1 yang sampai akhir Februari 2022 ini telah mencapai kemajuan pembangunan 58,2% dan ditargetkan bisa beroperasi tahun 2023. Enggak tahu ini apakah Satria 1 sudah beroperasi ya? Saya belum update nih. Kayaknya perlu nih saya update lagi nih. Dan ya jadi penting ya sebenarnya ya untuk bisa mengamankan data-data itu tadi digital kita. Kita nggak cuman fasilitas secara infrastruktur ya. Perlu nih orang-orang kita ini disekolahkan supaya mereka itu bisa menjadi pencipta media sosial baru, kemudian pokoknya yang situs-situs baru yang benar-benar bikinan kita sendiri, sehingga kita ngerasa aman aja. Yang penting ada pendanaan itu ya dari kita sendiri ya. Bila perlu operating system ya, operating system komputer itu kita sendiri yang bikin, nggak lagi pakai operating systemnya Windows ataupun yang open source itu. Saya lupa. Pokoknya di luar kepala deh itu. Terus apa lagi? Android ya. Kita harus bikin sendiri. Bila perlu bikin produk sendiri nih, HP kayak gini nih bikin lagi sendiri gitu ya. Tapi semua softwarenya, aplikasinya kita sendiri yang bikin. Tapi mungkin nggak ya? Mungkinnya mungkin, tapi persoalannya ini ngomongin soal bagaimana kemudian negosiasi ya, renegosiasi terhadap bisnis kan, ini bisnis. Maka kemudian kita nggak bisa sendirian. Kita perlu jalan istilahnya menjadi katakanlah gini. Oke, kita nggak bikin aplikasinya, tetapi kita menyumbangkan kita memproduksi apa untuk daya dukung sebuah produk misalnya. Oke, katakanlah Korea bisa bikin HP Samsung katakanlah misalnya. Nah, di kita apanya yang mau kita produksi? Bisa saja skrupnya misalnya. Nah, skrupnya dibikin sini. Nah, itu kalau sudah ada kerjasama kayak gitu, itu akan sedikit memberikan ya saling menjaga keamanan masing-masing. Tetapi persoalannya adalah ya yang namanya bisnis kan, tahu sendiri kan. Oke deh, Mama Sasha di Kajen Monitor. Oke, terima kasih Mama Sasha di Kajen ya untuk malam hari ini. Pokoknya malam hari ini malamnya libur ya, rehat dulu. Gula